Shalom. Atas nama Badan Pengurus Perki di Negeri Belanda, kami mengucapkan selamat pagi. Selamat datang di ibadah online Perki saat ini. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Sani EM Akihari Tehu Puring. Kami ucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, jemaat dimohon berdiri dan kita akan menyanyikan pujian pembukaan dari Nyanyian Kidung Baru 3 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, nikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita habiskan ibadah kita. Penolong kita dalam ibadah ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Onze hulp in deze dienst is God die hemel en aarde gemaakt heeft en niet laat varen de werken zijner handen. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Genade en vrede van God
en van de Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Naast pembimbing kita, de leidinggevende tekst is genomen uit Jakobus hoofdstuk 1 vers 12 en 13. Yakobus pasal yang pertama ayat 12 dan ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft, want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren. Die verleiding komt van God, want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami, mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Vader in de hemel, in deze tijd bidden wij uw kinderen, vragen om uw liefde en genade, zodat u in ons midden aanwezig zult zijn. Wij zullen vandaag aanbidding beginnen, overhaven in uw handen, zodat u ons uw inclusie en wijsheid en zegeningen zult geven. Door deze aanbidding die wij doen. Dank u Vader, mogen allen uw loyale liefde vanaf vandaag voor altijd bij ons zijn. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 64 ayat pertama dan ayat yang kedua. Kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar.
jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil mengakui dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa. Laten wij ons neerbuigen voor de Heer in belijdenis van onze zonden. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepada-Mu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan kami tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami dan penuh keangkuhan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepada-Mu tidak menjadi pudar. Voor U belijden wij almogende God, voor heel Uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken. Ontferm U over ons. Vergeef ons onze zonden en leid ons tot het eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan ayat ke-14, yang mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 25, bait pertama dan bait keempat. Ya Allah di cahyamu. Ya Allahku, di cahyamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa.
Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur karena Tuhan telah menghantar dan mengumpulkan kami bersama walaupun di rumah masing-masing, baik besar maupun kecil, untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami dan mengajarkan kami mengerti kehendak-Mu. Hindarkan segala suara yang mengganggu konsentrasi kami, orang tua dan anak-anak kami, agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Anugerahkan kepada kami hikmat dan bukalah hati kami masing-masing dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Heer onze God, wij danken U dat U ons samengebracht hebt in onze eigen huis, in Uw tegenwoordigheid, om ons Uw liefde te openbaren en ons te onderwijzen aangaande Uw wil. Breng alle andere stemmen in ons tot zwijgen, opdat wij alleen Uw woord horen. Geef ons wijsheid en open ons hart voor de leiding en kracht van Uw Heilige Geest, om de waarheid van Uw woord te ontvangen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Bijbellezing van vandaag is genomen uit Genesis 22, vers 1 tot en met 14. Abrahams geloof op de proef gesteld. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei God. Ja, Heere, hier ben ik, antwoordde Abraham. Neem uw zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, Isaac. Ga naar het land Moria en offert hem daar als een brandoffer aan mij. De plaats waar u dat moet doen, zal ik u wijzen. De volgende morgen stond Abraham vroeg op, zadelde zijn ezel, nam 2 knechten mee en zijn zoon Isaac. Hij hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats die God had genoemd. Na 3 dagen reizen zag Abraham in de verte de plaats die God hem had gezegd. Jullie blijven hier bij de ezel, beval hij de 2 dienaren. Ik en de jongen gaan daarheen om te aanbidden. Daarna komen wij hier terug. Abraham liet Isaac het hout voor het offervuur dragen en nam zelf het mes en het vuur. Zo liepen zij samen verder. Vader, zei Isaac, wat is er, mijn jongen? Vroeg Abraham. We hebben hout en het vuur, zei Isaac, maar waar is het lam dat wij moeten offeren? God zal zelf voor een offerlam zorgen, jongen, antwoordde Abraham. En weer gingen zij samen verder. Toen ze aankwamen op de plaats die God Abraham had aangewezen, bouwde Abraham een altaar en stapelde het hout erop. Toen bond hij Isaac vast en legde hem op het altaar op het hout. Hij pakte het mes en hief zijn arm op om zijn zoon te doden. Op dat moment riep de engel van de Heere uit de hemel. Abraham, Abraham. Ik luister, antwoordt Abraham. Leg het mes weg en laat die jongen ongemoeid, zei de engel. Ik weet nu dat God de belangrijkste is in uw leven. Zelf uw eigen zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, wilt u mij geven. Abraham keek rond en zag vlakbij een ram, die met zijn horens in de struiken vastzat. In plaats van zijn zoon offert hij de ram als een brandoffer op het altaar.
Abraham noemde die plaats de Heere voorziet erin. Daarom wordt ook nu nog gezegd, op de berg van de Heere zal hij voorzien. Tot zover de Bijbellezing van vandaag. Het thema van Perki in deze dienst: bertumbuh dalam persekutuan, bersaksi dan melayani untuk kerajaan Allah. Panggilan Abraham sebagaimana tercatat dalam Kejadian 12 mengawali babak baru dalam pernyataan Perjanjian Lama mengenai maksud Allah untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Allah bermaksud memiliki seseorang yang mengenal dan melayaninya dengan iman yang tulus. Dari orang ini akan tampil keluarga yang mengenal, mengajarkan, dan memelihara jalan-jalan Tuhan. Dapat dibaca dalam Kejadian 18 ayat 19. Yang penting di dalam panggilan Abraham ialah maksud Allah agar dia menjadi pemimpin rohani dan mendidik anak-anaknya menurut jalan Tuhan. Dari keluarga ini akan muncul sebuah bangsa pilihan yang akan hidup terpisah dan ketidaksalehan bangsa-bangsa lain serta melaksanakan kehendak Allah. Allah menguji Abraham bukan untuk membuatnya tersandung atau melihatnya jatuh, tetapi untuk memperdalam kapasitasnya untuk mentaati Allah dan dengan itu mengembangkan karakternya. Sama seperti api yang memurnikan biji besi untuk mendapatkan logam mulia, Allah memurnikan kita melalui situasi-situasi yang sulit. Allah sedang menguji Abraham untuk menyerahkan anak satu-satunya yang dinanti-nantikan selama 25 tahun. Tujuannya untuk memperkuat karakter dan memperdalam komitmen kepada Allah beserta waktunya yang sempurna. Ujian yang harus dilalui oleh Abraham adalah ketika Allah meminta untuk mempersembahkan anaknya dan bukan kambing dombanya. Allah menuntut anaknya yang satu-satunya dan sangat Dia kasihi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menguji iman Abraham dari sisi persembahan kepada Allah. Apakah setelah sekian lama Abraham menikmati segala kasih dan kebaikan Allah yang berdampak pada kepercayaan Abraham bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu yang ia miliki dan Allah berhak untuk mendapatnya kembali. Tuhan menuntut kita untuk mempersembahkan sesuatu yang paling bernilai dalam hidup kita, yang melekat erat dengan kita. Ingatlah bahwa bernilai tidaknya suatu persembahan tidak diukur dari nilai nominalnya. Ingat pula bahwa Allah tidak pernah menuntut sesuatu yang tidak kita miliki atau sesuatu yang tidak dapat kita berikan. Namun kita juga harus sadar
bahwa Allah tidak sekedar menerima persembahan, tetapi juga melihat nilai dari persembahan kita kepadanya. Kalau hari ini Allah meminta sesuatu dari kita, dan sesuatu itu adalah yang paling berharga dalam hidup kita, bagaimanakah reaksi kita? Apakah masing-masing kita lulus dalam ujian ini? Ujian terhadap iman Abraham merupakan salah satu peristiwa besar yang dicatat dalam Alkitab. Peristiwa yang merupakan klimaks dalam hidup Abraham dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi setiap kita, karena hal ini juga merupakan cermin bagi kehidupan kita. Tuhan adalah pemelihara kita. Segala yang kita perlukan pasti Allah sediakan. Bahkan Ia menyediakan masa depan bagi kita. Yeremia 29 ayat 11. Satu-satunya hal yang membuat kita tidak mengalami pemeliharaan Allah adalah ketidaktaatan kita. Buktikanlah dahulu ketaatan kita, bahkan dalam hal yang sukar sekalipun, maka Allah akan membuktikannya kepada kita. Selain itu, Abraham adalah seorang yang menghargakan doa. Ketika ujian menimpa kita, tetaplah berdoa. Tetaplah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, banyak anak Tuhan menjadi lemah berdoa ketika pencobaan datang. Tetapi dalam doa, kita bisa menemukan jalan keluar atas permasalahan kita. Jangan pernah berhenti berdoa karena masalah-masalah yang dihadapi. Kejadian 22 ayat 15 sampai dengan ayat 18 kalau kita baca terus dari bacaan kita. Tuhan menyampaikan janji-janji berkat kepada Abraham dan keturunannya. Sebab Abraham adalah seorang yang taat, mempunyai mata iman yang jauh memandang ke depan, seorang yang tahu berdoa dan percaya bahwa Allah sanggup menyediakan. Berkat yang terima Abraham akan menjadi milik kita semua apabila kita juga meneladani ketaatan Abraham, memiliki iman yang besar seperti iman yang dimiliki Abraham, serta menyediakan waktu untuk berdoa. Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Karena itu Allah dapat melakukan apapun termasuk mujizat kesembuhan dari wabah yang berkepanjangan sampai saat ini. Bahkan menghentikan atau membiarkan wabah ini berlanjut. Tanggung jawab Kristen adalah menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan, mengimani janji Tuhan, dan tekun berdoa, memohon belas kasihan serta perlindungannya, dengan penuh keyakinan bahwa mujizat dapat terjadi. Wabah ini pasti berlalu pada waktu Tuhan, sehingga namanya dimuliakan dan janjinya genap atas umatnya. Biarlah kita belajar dari keteladanan Abraham agar kita pun bertumbuh dalam persekutuan, bersaksi, dan melayani untuk kerajaan Allah. Amin.
menyerahkan doa padamu Bapa. Lindungilah kami. Banyak yang telah kami perbuat, menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami, jawablah menurut kuasa-Mu. Kepadamu kami berdoa, kepadamu Tuhan kami berserah. Bapa jangan biarkanlah kami selalu ada di jalan yang sesat. Pada siapa kami berserah, pada siapa kami harus mengadu. Hanya Engkau Tuhan penolong hidup ini, sekarang dan selamanya. Banyak yang telah kami perbuat, menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami, jawablah menurut kuasa-Mu. Kepadamu kami berdoa, kepadamu Tuhan kami berserah. Bapa jangan biarkanlah kami selalu ada di jalan yang sesat. Pada siapa kami berserah, pada siapa kami harus mengadu. Hanya Engkau Tuhan penolong hidup ini, sekarang dan selamanya. Hanya Engkau Tuhan penolong hidup ini. Sekarang dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucapkan dan menggerakkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdoa syafaat dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Voorbeden wordt afgesloten met onze Vader die gezamenlijk gesproken. Laat ons bidden. Mari kita berdoa.
Tuhan yang sungguh mulia, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat menjalankan ibadah online pada hari Minggu ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan bersama dengan pertolongan Roh Kudus yang diam di dalam kami. Kami semua dimampukan untuk menjadi pelaku firman, mulai dari hidup kami, pribadi masing-masing, keluarga kami, dan jemaat kami. Dalam ibadah ini, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa dan negara di mana kami tinggal, dan semua bangsa di dunia. Kami mendoakan para pemimpin bangsa-bangsa, meminta serta mengharapkan kesejahteraan dan kedamaian semua bangsa, terutama seperti sekarang ini di mana dunia, termasuk Indonesia, dilanda wabah atau virus. Kami bersama-sama memohon kiranya virus ini oleh kuasa dan kedaulatan Tuhan berkenan menyingkirkannya sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Anugerahkan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk BPPNB, BPPS, pendeta pergi, para pendeta tamu, seluruh badan majelis, maupun mereka yang melayani dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan yang sehat, hikmat kebijaksanaan, akal budi, kekuatan dan kemampuan, serta kesabaran dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan mereka dalam menggembalakan, memimpin, mengurus, dan melayani jemaat-Mu yang Tuhan percayakan kepada mereka, serta berkatilah rumah tangga mereka masing-masing ya Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi. Ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah, berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka, kendalikanlah penyebaran virus ini. Kami berdoa untuk populasi yang rentan terinfeksi. Ya Tuhan, lindungilah para orang tua kami dan juga mereka yang menderita penyakit-penyakit kronis. Sediakanlah kebutuhan bagi mereka yang miskin dan yang kurang mampu. Kami berdoa untuk anak-anak muda dan mereka yang masih kuat. Ya Tuhan, berikanlah mereka kesadaran untuk menjaga diri mereka, agar supaya mereka tidak dengan sengaja menyebarkan virus ini. Berikanlah mereka keinginan untuk menolong sesama. Kami berdoa untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat di seluruh dunia. Ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam menyediakan segala kebutuhan untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk para peneliti ilmiah dalam upaya mereka untuk lebih memahami tentang penyakit ini, juga untuk menyebarkan informasi. Ya Tuhan, berilah mereka pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga keyakinan dalam berkata-kata. Untuk media yang berkomitmen menyediakan informasi terkini, kami berdoa ya Tuhan, bantulah mereka untuk dapat berkomunikasi dengan cara yang tepat tanpa menimbulkan kepanikan.
Kami berdoa untuk pengguna media yang ingin mendapatkan informasi lengkap. Ya Tuhan, bantulah kami mendapatkan informasi yang sesuai dan yang bisa menjadikan kami anggota masyarakat yang baik. Jauhkanlah kami dari rasa cemas dan kepanikan, dan bantulah kami untuk bisa bertindak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dengan tulus hati. Bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental yang merasa terisolasi, cemas, dan tak berdaya, ya Tuhan, berikanlah mereka dukungan yang mereka butuhkan. Kami berdoa untuk para tunawisma yang tidak dapat melakukan protokol social distancing di tempat penampungan mereka. Ya Tuhan, lindungilah mereka dari sakit penyakit dan sediakanlah tempat penampungan yang bisa diisolasi di setiap kota di dunia. Kami berdoa untuk para turis mancanegara yang terjebak di negara asing. Ya Tuhan, bantulah mereka supaya secepatnya bisa pulang dengan selamat. Kami berdoa untuk para misionaris Kristen di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat infeksi yang tinggi. Ya Tuhan, berikanlah mereka kata-kata penuh pengharapan dan perlengkapi mereka untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa bagi para pekerja di berbagai perusahaan yang di PHK dan yang mengalami kesulitan keuangan. Ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari kepanikan dan doronglah gereja maupun pemerintah setempat untuk bermurah hati menolong mereka. Kami berdoa bagi keluarga yang memiliki anak kecil di rumah untuk waktu yang lama. Ya Tuhan, bantulah para orang tua untuk dapat bersama-sama merawat dan menjaga pertumbuhan anak-anak mereka dengan cara-cara yang kreatif. Untuk para single parent, berikanlah mereka jaringan orang-orang yang bisa membantu mereka. Kami berdoa untuk orang tua yang tidak dapat tinggal di rumah karena harus bekerja dan harus tetap mengurus anak-anak mereka. Ya Tuhan, berikanlah mereka solusi dengan ide-ide yang kreatif. Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan perawatan dan terapi rutin yang sekarang harus tertunda. Ya Tuhan, bantulah mereka untuk tetap sabar dan berpikir positif. Kami berdoa bagi para pemimpin di bidang bisnis yang harus membuat keputusan sulit sehingga mempengaruhi kehidupan karyawan mereka. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka dan bantulah mereka untuk memimpin dengan penuh pengorbanan. Kami berdoa untuk para pendeta dan pemimpin gereja yang harus melakukan social distancing. Ya Tuhan, bantulah mereka menggembalakan jemaat dengan cara-cara yang kreatif dan untuk menaruh kasih atas kota mereka. Kami berdoa untuk para siswa dan mahasiswa yang metode belajarnya berubah, magangnya dibatalkan, wisudanya tidak pasti. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada mereka untuk menaruh kepercayaan kepadamu di saat hidup penuh dengan ketidakpastian. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen di semua lingkungan, komunitas, dan kota. Kiranya Roh Kudus-Mu mengilhami kami untuk senantiasa berdoa, memberi hidup, mencintai, melayani, dan memberitakan Injil, agar nama Yesus Kristus dimuliakan di seluruh dunia. Kami berdoa juga untuk para petugas kesehatan di garda depan. Kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani kami.
Kami juga berdoa ya Tuhan, jagalah mereka agar tetap aman dan sehat, juga keluarga mereka. Ya Tuhan, bantulah mereka untuk memiliki pengertian tentang penanganan penyakit ini, serta tentang protokol yang berubah-ubah. Ya Tuhan, bantulah mereka untuk tetap berpikiran jernih di tengah kepanikan di sekitar mereka. Ya Tuhan, bebaskanlah mereka dari kegelisahan, memikirkan orang-orang yang mereka cintai, yaitu orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak, dan pasangan hidup. Ya Tuhan, biarlah mereka dapat merawat setiap pasien dengan penuh belas kasihan. Ya Tuhan, penuhilah kebutuhan finansial mereka, terutama jika mereka jatuh sakit dan tidak dapat bekerja. Ya Tuhan, tolonglah orang-orang Kristen yang ada dalam pelayanan kesehatan untuk dapat menunjukkan kedamaian, sehingga banyak orang akan bertanya tentang alasan pengharapan mereka. Berilah mereka kesempatan untuk dapat memberitakan Injil. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu demi Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagai sekutu bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni tiada celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu, Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Selama ini
ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku. Tuhan, tuntunlah jalan hidupku, tuntunlah jalan hidupku. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari PKJ 146 ayatnya yang pertama dan ketiga. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita bersama mendoakan persembahan kita ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha penyayang, kami datang lagi di hadapan hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu hari lepas hari. Hingga pada saat ini kami boleh datang dengan membawa persembahan kami padamu. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami ini, agar boleh menjadi persembahan yang hidup dan harum di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Marilah kita berdiri dan menyanyi NKB 188 ayat pertama dan ayat yang kedua, tiap langkah. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hati
Verhef uw hart en gedachten tot God en ontvang zijn zegen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.